Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Ahmad dari SMK Negeri 1 Cikaung. Saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 11 RPL. Sudah beberapa pertemuan saya mendapatkan seorang murid yang terlambat, bahkan belum mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas tersebut berupa soal uraian sebagai bagian dari asesmen sumatif yang saya berikan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketika pertama saya mendapatinya belum mengerjakan tugas, saya langsung memarahinya dan memintanya untuk mengerjakan di luar kelas saat itu juga. Namun murid itu mengulanginya pada pengumpulan tugas berikutnya. Ia tetap belum mengerjakannya. Saya marahi kembali dan memintanya untuk mengerjakan tugas tersebut di luar kelas. Ini sangat berbeda dengan teman-teman sekelasnya yang selalu mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebagai pendidik, saya tertantang untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan materi yang saya pelajari, ternyata tindakan saya memarahi dan memintanya mengerjakan di luar kelas merupakan tindakan yang keliru. Kucing dengan model Tirta merupakan pilihan yang harus diambil ketika menghadapi murid yang seperti ini. Dengan kucing, murid diajak untuk menentukan tujuan percakapan yang akan dilaksanakan. Murid mengidentifikasi situasi yang sedang dihadapinya. Murid menentukan rencana aksi atau solusi dalam menjawab permasalahannya. Dan murid diminta bertanggung jawab dalam langkah yang akan ditempuhnya tersebut. Bapak dan Ibu, berikut proses kucing yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, bagaimana kabarnya hari ini? Siap, sehat. Masih ada semangat untuk belajar di jam pelajaran terakhir? Siap, masih. Baik. Sebelum Bapak mulai, ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Siap, cinta sakit, hari izin pulang saat jam istirahat. Izin pulang saat jam istirahat. Oke. Nanti ada perwakilan yang dijenguk Sinta ya. Baik murid-murid, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan kepada kalian bahwa berdasarkan data pengumpulan tugas melalui email yang Bapak terima tadi pagi, masih ada satu murid lagi yang belum mengumpulkan tugas. Nah, bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas lewat email, silakan setelah selesai kegiatan pembelajaran jangan dulu keluar ruangan. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Itu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah silakan duduk. Baik Pak, izin Pak. Ya, silakan. Rizka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Rizka.
Tadi ketika pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan bahwa ada satu murid yang belum mengumpulkan tugas melalui email. Nah, Bapak jadi penasaran dan ingin mengobrol lebih jauh tentang hal ini. Iya Pak, Giska mengerti dan menyadari bahwa Giska selalu tidak mengumpulkan tugas yang Bapak berikan. Giska juga selalu dapat hukuman dari Bapak dengan mengerjakan tugas di luar kelas. Ya, itu Giska. Itu yang akan kita bicarakan. Giska sudah ada gambaran akan hal itu. Nah, kira-kira dari pembicaraan ini, poin apa yang akan Giska dapatkan? Giska ingin ada jalan keluar atas permasalahan ini Pak. Dari kemarin juga sebenarnya Giska ingin berubah menjadi lebih baik. Namun Giska bingung Pak, harus bagaimana? Baiklah, sekarang Bapak mau bertanya, sebenarnya apa penyebab Giska tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Terus terang saja Pak, Giska malas mengerjakannya. Ketika mau mengerjakan, Giska tidak ada semangat sama sekali Pak. Oh, gitu ya. Penyebab malas dan tidak ada semangatnya apa, Gis? Giska lebih memilih main game online Pak daripada mengerjakan tugas. Ada lagi tidak selain bermain game online? Kemudian kalau Bapak boleh tahu, kapan main game online-nya? Hanya itu Pak penyebabnya. Sesampai di rumah, saya langsung main game online Pak. Dan ini saya lakukan sampai larut malam. Kira-kira jam 11 malam. Paling hanya ada jeda untuk makan dan minum saja. Serius? Itu sampai jam 11 malam? Terus reaksi orang tua kamu bagaimana? Iya Pak, orang tua juga sudah memberitahu saya agar tidak seperti ini. Tapi karena sudah keseringan, saya sampai sembunyi-sembunyi di kamar. Giska, apa yang kamu dapatkan dari main game online itu? Sebenarnya saya tidak dapat apa-apa, hanya puas saja ketika bermain. Apakah dengan kepuasan seperti itu membuatmu nyaman ketika bersekolah? Tidak sih Pak, puasnya hanya ketika main game saja. Nah, untuk itu kira-kira kamu harus bagaimana agar main game bisa jalan dan sekolah juga tetap lancar? Sepertinya saya harus bisa membagi waktu Pak. Sip. Rincinya bagaimana Gis dalam membagi waktu itu? Sepertinya saya harus mengubah waktu bermain game saya. Sepulang sekolah saya akan upayakan mengerjakan tugas terlebih dahulu, lalu mengerjakan pekerjaan rumah, bantu-bantu ibu, lalu bila semua sudah selesai, saya baru bermain game. Paling sampai jam setengah 10 malam Pak. Alhamdulillah, Bapak senang mendengarnya Gis. Kemudian siapa yang akan mengingatkanmu dalam melaksanakan pembagian waktu tadi? Kakak saya sepertinya Pak, Kak Abdul. Nanti Giska akan menyampaikan hal ini pada Kak Abdul. Dan Giska akan meminta Kak Abdul untuk mengingatkan Giska untuk mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu sebelum bermain game online. Terus, bila ada kesulitan dalam pengerjaan tugas, apa yang akan dilakukan oleh Giska? Saya akan menanyakan ke Mutia Pak, teman semeja di kelas. Saya yakin dia bersedia membantu saya. Baiklah Gis. Sampai sekarang ini, poin apa yang telah diperoleh? Seperti yang Giska bilang di awal, Giska akan mulai membagi waktu ketika di rumah Pak. Sampai di rumah, Giska akan mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu, lalu mengerjakan pekerjaan rumah, baru bermain game online. Untuk batas waktu main gamenya sampai jam setengah 10 malam. Kemudian, kapan kamu mulai melaksanakan rencana tadi? Saya upayakan mulai pulang sekolah ini Pak. Insya Allah saya bisa Pak. Baiklah bila begitu Gis. Bapak sekali lagi senang mendengarnya dan bangga dengan apa yang telah kamu sampaikan. Kalau begitu, Bapak tunggu perubahan kamu esok hari ya pada pengerjaan tugas.
Ya Pak, siap. Oke, bila begitu, khawatir terlambat pulang, sekarang silakan Giska boleh pulang. Baik Pak, terima kasih atas percakapan ini. Giska sangat senang sekali karena tahu apa yang harus dilakukan. Izin pulang ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Bapak dan Ibu. Pada pertemuan berikutnya, ternyata ada perubahan yang lebih baik pada murid tersebut. Murid mengerjakan tugas dan mengumpulkannya lewat email. Ternyata apabila kita sebagai pendidik mau meluangkan waktu untuk menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan hadir sepenuhnya saat coaching, maka akan memberdayakan dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh murid. Bapak dan Ibu, mari kita mulai mempraktekkan coaching pada murid-murid kita. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.